Aceh itu kan ada Arab di Aceh. A Arab, C Cina, E Eropa, H itu Hindia. Itu asing semua kalau begitu. Aceh itu asing semua. Orang Aceh kan orang asing semua kalau betul tidak. Ini sesat, harus kita lawan itu. Anies jelas kakeknya siapa? Pejuang Indonesia. Kita ini mendukung Anies sebagai presiden insya Allah. Perubahan, Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Ini tagline-nya Anies. Persatuan itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Jadi nyambung ya, connecting ya. Untuk melengkapi ini kurang elok rasanya kalau kita tidak juga meminta pendapat dari tokoh senior kita, Bang Ghazali Abbas, mantan anggota DPR RI P3, dan beliau juga terakhir mantan anggota DPD RI. Kepada Bang Ghazali, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja, P3 bukan partai robot, partai yang punya ideologi jelas. Ideologi Islam, rahmatan lil alamin, amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? P3 ini harus menjadi rahmat bagi siapapun, bagi manusia dan seterusnya. Yang kedua adalah partai punya misi menyuruh yang benar, melarang yang salah. Tegaknya keadilan, harus melawan setiap diskriminasi dalam bidang apapun. Itu prinsipnya jelas. Dan politisi P3 adalah politisi bukan politisi robot, tapi politisi yang punya ideologi. Harus melaksanakan ideologi partai tadi. Rahmatan lil alamin, amar ma'ruf, nahi munkar, dengan risiko apapun. Tak boleh takut. Dan itu sudah kita lakukan dulu ketika kita di parlemen. Konsekuensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita ini mendukung Anies sebagai presiden insya Allah? Kita sudah tahu sosok dan rekam jejak prestasinya sudah jelas. Pendidikannya jelas, akhlaknya jelas, kesantunan itu jelas, tidak macam-macam, tidak pernah emosional dan sebagainya. Keturunan zuriat. Keturunan juga jelas. Dia cucu seorang pahlawan nasional Indonesia. Nanti sekarang ada semacam ungkapan macam-macam lah. Ya, ini adalah ungkapan sesat. Bangsa Indonesia. Betul. Aceh itu kan ada Arab di Aceh. A Arab, C Cina, E Eropa, H itu Hindia. Itu asing semua kalau begitu. Aceh itu asing semua. Orang Aceh kan orang asing semua kalau betul tidak. Tidak sah orang Aceh jadi orang Indonesia. Aceh yang beli pesawat pertama untuk Indonesia bukan orang Jawa, maaf. Yang mengaku asli Indonesia. Pesawat Indonesia pertama siapa yang beli? Orang Aceh, Sarawak. Itu orang asing yang beli pesawat, bukan orang Indonesia. Mengapa mereka terima? Jadi ulangi, Aceh itu macam-macam sukunya. Kita tidak ada yang asli, artinya itu tanda kutip ya. Saya ini nenek saya ini Arab. Kan tampang agak ke arah Araban sih kan. Orang itu nggak jelas tampangnya bagaimana. Beda-beda orang Aceh itu. Ada yang kulitnya putih, ada yang matanya biru. Dari Spanyol, dari Portugis. Apa itu orang Indonesia? Maka sangat-sangat naif kalau ada orang mengkait-kaitkan dengan suku-suku sejak ribu tahun yang lalu kan. Itu udah nggak benar. Ini sesat, harus kita lawan itu. Anies jelas kakeknya siapa? Pejuang Indonesia, ya, dan sebagainya. Dan ketika jadi gubernur DKI Jakarta, Anda kan bisa lihat bagaimana dia seorang yang adil, tidak diskriminatif. Kenapa? Itu adalah namanya istilah rahmatan lil alamin. Kan Allah mengatakan begini ya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, kata kuncinya. Allah perintahkan kamu sekalian laksanakan amanah orang yang beri amanah kepadamu. Bila kita mengatur mereka dengan cara-cara yang berkeadilan.
Andi orang yang amanah, laksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya di DKI Jakarta. Semua janji dia ketika kampanye dia laksanakan dengan jelas dan terbukti. Dia tidak berbohong jadi orang. Ya. Kemudian dia seorang pemimpin yang adil. Tidak pernah ada semacam konflik antar agama selama Anies memimpin Jakarta. Mereka aman-aman saja. Suku apapun di bawah Anies mereka tenang, tidak ada masalah. Dan Anies itu paling cinta pada orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah. Angkutan di Jakarta Anda bisa lihat bagaimana gampang angkutan di Jakarta dengan sistem sambung menyambung, itu kerja Anies. Subhanallah. Ini adalah satu bukti bahwa FKM itu pilih Anies sebagai calon presiden bukan pilih sembarangan. Sudah kita saksikan sosok dia siapa, rekam jejak kerjanya itu bagaimana. Ya. Bahasa Inggrisnya bagus, tidak belepotan. Baca Quran fasih sebagai seorang muslim. Bisa jadi imam salat, bisa jadi penceramah, kultum dan sebagainya. Ini hanya ciri khas khusus ya yang ada pada diri Anies. Kendati begitu dia tidak eksklusif, dia inklusif seorang pemimpin. Subhanallah. Jadi oleh karena itu maka sangat tepatlah bila P3 yang punya ideologi P3 hanya mampu dan cocok untuk Anies sebagai presiden, bukan yang lain. Kita bisa diskusi panjang soal ini. Capres-capres yang ada kita bisa diskusi mana yang paling cocok dengan ideologi P3, mana yang tidak. Kita bisa perdebatkan ini. Saya pikir demikian, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang terakhir ya.